高等尊者陨落的非常常见。对你的一枪法，三师弟，你八方兽神，你刚才说废剑王天线激光镜，飞动！我自当记住。桃核王，灵魂类、飞行宫殿类，我是杀不了你，可我根本不什么麻烦？不就是我质宝多吗？拥有，而你却至少有。布满个屁！赐予他们宝物神。你的为人我们钦佩。每次召开。Pertemuan Dewan Tertinggi itu berakhir secepat kilat. Setelah suara tenang pemimpin kota kekacauan awal mengumumkan bahwa dalam 10 tahun, umat manusia akan memasuki bintang asli, pintu kuil Pantheon, terbuka dengan gemuruh yang mengguncang. Para ksatria alam semesta bangkit hampir bersamaan, melangkah melewati gerbang emas, lalu menghilang satu persatu. Bagi Luo Feng, semuanya terasa terlalu singkat. Namun ia segera memahami bahwa Dewan Tertinggi memang selalu efisien. Banyak keputusan hanya perlu diketahui para penguasa alam semesta, dan hanya rapat yang menuntut pemungutan suara panjang yang benar-benar menyita waktu. Ketika menyangkut bintang asli, informasi terperinci telah disampaikan melalui layar khusus. Tidak diperlukan penjelasan bertele-tele. Tak lama kemudian, desas-desus mulai beredar di antara para ksatria. Nama Kaisar Sungai Pedang menjadi bahan pembicaraan. Ia dikenal memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, termasuk jenis jiwa dan istana terbang, sebuah kekayaan yang cukup untuk menjadikannya harta berjalan di bintang asli. Di tempat yang menjadi titik temu miliaran ras itu, kekuatan dan harta adalah undangan terbuka bagi perburuan. Banyak yang memperkirakan para penguasa alam semesta dari ras lain takkan ragu membidiknya. Namun ada pula yang yakin ia takkan gegabah memasuki wilayah berbahaya itu. Di lereng Gunung Pulau Guntur, Luo Feng duduk bersama ksatria sayap berdarah dan ksatria yang sejati membahas lebih jauh tentang bintang asli. Terdapat 10.081 bintang semacam itu, masing-masing menyimpan harta tak terhitung. Harta biasa mungkin tak memicu gejolak besar, tetapi harta karun sejati bernilai tinggi. Jenis istana terbang, domain, jiwa, bahkan tingkat senior dan puncak pasti akan mengundang pertarungan sengit. Setiap kali bintang asli terbuka, para penguasa alam semesta bertaruh nyawa demi peluang mendapatkan kekuatan yang dapat mengubah posisi mereka di jagat raya. Meski beberapa penguasa memiliki teknik cloning untuk menghindari kematian permanen, jumlah mereka tetap sedikit. Bahkan ras manusia, salah satu ras puncak, hanya memiliki segelintir penguasa alam semesta. Namun kesempatan memperoleh harta tingkat atas terlalu berharga untuk dilewatkan. Dengan perlindungan dan kekuatan yang memadai, seorang penguasa dapat menjelajah alam semesta tanpa banyak musuh yang berani menantang. Kabar bahwa Luo Feng mungkin akan memasuki bintang asli sendiri segera menyebar. Beberapa ksatria alam semesta datang dengan harapan meminjam harta karun sejatinya. Tawaran yang diajukan tidak main-main. 10 harta sebagai imbalan, bahkan 3 harta karun sejati untuk 1 pinjaman tipe jiwa. Dalam perhitungan rasional, itu adalah keuntungan besar. Banyak penguasa alam semesta pun belum tentu mampu memperoleh sebanyak itu di bintang asli. Namun Luo Feng memiliki pertimbangannya sendiri. Ia tak sekadar pemilik harta. Sebagian hartanya telah benar-benar mengakuinya sebagai tuan. Selain itu, ia tidak berniat menjadi penonton. Alih-alih meminjamkan dan menunggu hasil, ia memilih terjun langsung ke pusaran bahaya. Keputusan itu mengejutkan beberapa pihak. Bintang asli bukan tempat bagi yang ragu. Ksatria alam semesta biasa hampir mustahil memperoleh harta karun sejati di sana. Dan bahkan penguasa alam semesta pun bisa gugur. Tetapi justru di sanalah peluang terbesar tersembunyi. Dengan tekad bulat, Luo Feng memilih jalannya sendiri. Ketika bintang asli kembali terbuka dan miliaran ras bersiap bertarung demi kekayaan dan kejayaan, ia tak akan berdiri di belakang layar. Ia akan melangkah ke pusat badai, mempertaruhkan segalanya demi kekuatan yang dapat mengubah takdirnya di alam semesta. Luo Feng memandangi kepergian ksatria Guiyi dengan sedikit penyesalan.
bukan karena ia enggan membantu, melainkan karena ia memang tak bisa. Mutiara Menara, harta karun sejati tipe jiwa miliknya, telah sepenuhnya mengakuinya sebagai tuan. Siapapun yang mencoba menyatu dengannya tanpa pengakuan itu hanya akan binasa. Jika itu harta biasa, ia takkan ragu meminjamkannya. Keputusannya menolak membuat namanya menjadi bahan perbincangan. Banyak kesatria alam semesta mencibir dan menganggapnya nekat. Di mata mereka, seorang abadi yang hendak memasuki bintang asli hanyalah calon korban. Tempat itu adalah arena para penguasa alam semesta dan kesatria senior. Medan di mana bahkan makhluk terkuat pun bisa gugur. Namun, Luo Feng tetap pada pilihannya. Ia sadar kekuatannya belum berada di puncak, tetapi ia memiliki sesuatu yang menjadi sandarannya. Armor kekuatan, harta karun sejati tingkat atas yang dirancang khusus untuknya. Dengan tekad bulat, ia mengaktifkan galaksi perahu kuno dan melesat menembus alam semesta gelap. Setelah berbulan-bulan perjalanan, ia akhirnya tiba di wilayah rahasia Yanshen. Kaisar Api membawa ras Dewa Api meninggalkan umat manusia dan membangun wilayah terpencil yang jauh dari kekuasaan ras manusia. Berabad-abad berlalu, dan ras itu tumbuh menjadi kekuatan mandiri yang tangguh. Dengan kekuatan Kaisar Api sebagai master alam semesta, tak ada yang berani mengusik mereka. Ironisnya, meski pernah menjadi bagian dari manusia, ras Dewa Api justru kerap bergabung dengan ras serangga, iblis, dan robot di medan perang luar untuk melawan bekas ras asalnya. Bagi Luo Feng, itu bukan sekadar isu politik. Ia tahu Kaisar Api adalah murid dari Zuo Shanke dan memiliki dua harta karun sejati luar biasa, tombak Dewa Api dan jiwa asli. Namun yang paling penting adalah armor kekuatan, peninggalan yang seharusnya menjadi miliknya. Saat tiba di wilayah ras Dewa Api, Luo Feng segera menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Ruang di sekitarnya terkunci sepenuhnya. Riak teleportasi terputus, dan koordinat di alam semesta gelap menghilang seolah tak pernah ada. Wilayah itu disegel dengan metode yang hanya bisa dilakukan oleh seorang master alam semesta. Di pusat istananya yang dikelilingi lautan api berwarna-warni, Kaisar Api telah merasakan kedatangan itu sejak jauh. Ia tahu saudara ketiganya akan datang. Namun ia juga tahu satu hal, selama Luo Feng belum benar-benar mencapai tanah ras Dewa Api, ia bisa berpura-pura tidak tahu apapun. Segel ruang diperketat, koordinat disembunyikan. Tanpa teleportasi, Luo Feng hanya bisa menempuh ratusan tahun cahaya dengan kecepatan biasa, perjalanan yang akan memakan waktu ratusan tahun. Luo Feng berdiri di kehampaan, menatap ruang yang terkunci di depannya. Kini ia mengerti. Ini bukan penolakan terang-terangan, melainkan ujian sunyi. Kaisar Api tidak berani menentang perintah Zuo Shanke secara langsung. Namun ia jelas belum berniat menyerahkan armor kekuatan begitu saja. Dibandingkan dengan wilayah rahasia Dewa Leluhur, wilayah rahasia Yanshen memang jauh lebih tenang. Bagi Luo Feng, tempat itu sama sekali bukan ancaman. Ia duduk santai di ruang kendali kapal planet biologisnya, menikmati anggur sambil perlahan mendekati wilayah ras Yanshen. Ia tahu benar apa yang terjadi. Kaisar Api, saudara keduanya, enggan melepaskan armor kekuatan yang telah berada di tangannya selama miliaran tahun. Harta karun sejati tingkat atas bukan sesuatu yang mudah dilepas, terlebih ketika seseorang telah lama terbiasa dengan kekuatannya. Namun bagi Luo Feng, keserakahan tetaplah keserakahan. Ia tidak terburu-buru. Bintang asli akan terbuka selama 1000 era. Beberapa ratus tahun perjalanan hanyalah sekejap bagi makhluk abadi. Di sisi lain, Kaisar Api telah mengambil langkah berbeda. Ia membiarkan berita tentang keberadaan Luo Feng menyebar. Dalam waktu singkat, seluruh alam semesta tingkat atas mengetahuinya. Seorang ksatria abadi dengan setidaknya 6 harta karun sejati, termasuk tipe jiwa, sedang bergerak sendirian di wilayah Yanshen. Itu bukan sekadar kabar, itu undangan berburu. Para penguasa alam semesta dari berbagai ras mulai bergerak. Kesempatan seperti ini terlalu langka untuk dilewatkan. Di istana utamanya, Kaisar Api memanggil Bafeng Knight, seorang penguasa alam semesta yang sangat mahir menghadapi lawan lebih lemah. Perintahnya jelas, jika kesempatan datang, bunuh Luo Feng. Namun ia tetap memilih menunggu. Jika ras lain bisa menyelesaikan urusan ini, ia tak perlu turun tangan sendiri. Sementara itu, di kapal biologisnya,
Luo Feng menerima satu demi satu pesan melalui alam semesta virtual. Peringatan datang dari berbagai pihak, kekhawatiran, desakan untuk mundur, bahkan ketakutan bahwa ia sedang berjalan menuju kematian. Namun, Luo Feng hanya tersenyum. Ia tahu berita itu dibocorkan dengan sengaja. Ia juga tahu makhluk-makhluk tertinggi sedang berdatangan. Tapi ia tidak gentar. Perjalanan ini memang berbahaya. Namun sejak awal, ia sudah memahami bahwa untuk mengambil kembali armor kekuatan, ia harus berjalan lurus ke pusat badai. Di istana utama yang dipenuhi lautan api berwarna-warni, Kaisar Api berdiri dengan mata terpejam. Sebagian kesadarannya menyatu dengan ruang di sekitar pesawat biologis Luo Feng. Setiap riak sekecil apapun berada dalam pengawasannya. Di belakangnya, Ksatria Bafeng tetap tenang dan hormat. Meski dalam hati ia merasa sang kaisar terlalu memandang tinggi seorang ksatria alam semesta manusia. Tiba-tiba pesawat itu berhenti. Sosok berzirah emas melesat keluar, diselimuti cahaya hijau buram. Tanda transportasi negeri dewa diaktifkan. Di wilayah yang disegel ruang, teleportasi biasa memang mustahil. Tetapi metode ini berbeda. Kaisar Api sempat mengira Luo Feng memilih mundur demi menyelamatkan diri. Namun dugaannya segera terpatahkan. Yang memasuki cahaya itu hanyalah seorang budak abadi, sementara Luo Feng kembali ke pesawat dan terus maju. Pada saat yang sama, para pemburu mulai berdatangan. Dari kejauhan muncul pemimpin sayap iblis dari ras iblis. Tubuh ularnya membelah kehampaan. Tak lama kemudian, katak bijaksana dari ras katak tua dan licik turut tiba. Menyusul mereka adalah Masha Knight, pemilik harta karun sejati tipe domain yang terkenal mematikan. Ketiganya adalah penguasa alam semesta dengan reputasi besar. Cukup untuk membuat ksatria biasa tak berani mendekat. Melihat semuanya berkumpul, Kaisar Api menyempitkan segel ruang hingga tersisa 100 tahun cahaya. Ia tak perlu turun tangan. Panggung telah disiapkan. Di sisi lain, Luo Feng segera menyadari perubahan itu. Segel bukan menghilang, melainkan menyusut. Tanpa ragu ia menarik kembali pesawatnya dan berteleportasi ke tepi wilayah tersegel, memanfaatkan celah yang tercipta. Namun riak teleportasi itu terdeteksi. Pemimpin sayap iblis menjadi yang pertama mengejar, diikuti katak bijaksana dan Masha Knight dari arah berbeda. Dalam wilayah tersegel mereka tak bisa berteleportasi lagi, sehingga pengejaran berubah menjadi perlombaan kecepatan mendekati cahaya. Domain hukum waktu milik pemimpin sayap iblis menyebar luas, mencoba memperlambat Luo Feng, tetapi gagal menghentikannya. Situasi berubah drastis ketika Masha Knight mengaktifkan harta karun sejati tipe domainnya, 90 juta domain sungai pasir. Butiran pasir tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang, menyatu menjadi pusaran raksasa yang menyapu segalanya. Tekanan gabungan dari 3 penguasa alam semesta membuat ruang bergetar hebat. Kekuatan mereka saling berbenturan bahkan sebelum mencapai target. Di tengah badai pasir dan domain hukum yang tumpang tindih, Luo Feng menjadi pusat pusaran mematikan itu. Dari istana apinya, Kaisar Api menyaksikan dengan senyum tipis. Baginya, ini bukan sekadar perburuan, melainkan konsekuensi dari pilihan. Jika Luo Feng ingin merebut kembali armor kekuatan, maka ia harus membayar harga di tengah pesta para penguasa alam semesta. Dari istana utamanya, Kaisar Api memandang pertempuran yang terjadi ratusan tahun cahaya jauhnya dengan keyakinan penuh bahwa segalanya berada dalam kendalinya. Di tengah 90 juta domain sungai pasir milik Masha Knight, Luo Feng berdiri dikelilingi pusaran pasir raksasa setinggi ratusan mil. Setiap butir pasir tampak lemah, namun ketika menyatu, tekanannya cukup untuk mencekik seorang ksatria alam semesta. Dengan tenang, Luo Feng mengaktifkan tubuh Masha. Dalam sekejap, pusaran pasir menghancurkannya hingga tak bersisa. Sosoknya tercabik dan lenyap. Masha Knight langsung bersorak, yakin 6 harta karun sejati akan jatuh ke tangannya. Namun tak satu pun harta muncul. Kebingungan berubah menjadi kemarahan. Saat ia masih menyisir domainnya, sosok Luo Feng tiba-tiba muncul puluhan ribu mil jauhnya. Bukan teleportasi, ruang tersegel tak mengizinkan itu, melainkan teknik bakat domain milik ras Masha. Kemampuan menyatu dengan ruang dan berpindah dalam sekejap. Serangan pasir kembali menyapu. Tetapi setiap kali pusaran mendekat, Luo Feng menghilang dan muncul di tempat lain. Kecepatannya menembus batas penglihatan, bergerak ribuan mil dalam denyut waktu.
Katak bijaksana segera memahami situasinya. Teknik itu hampir mustahil dihentikan oleh kesatria biasa. Hanya Master Alam Semesta yang mampu mengendalikan ruang dan waktu sepenuhnya, yang dapat memaksa makhluk menyatu dengan ruang untuk keluar. Masha Knight meraung frustrasi. Harapan yang begitu dekat tiba-tiba lenyap. Pemimpin sayap iblis dan katak bijaksana memilih mundur, meninggalkannya dalam kemarahan yang tak teredam. Di istana, Kaisar Api menyaksikan semuanya dengan wajah dingin. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan saudara ketiganya. Luo Feng kemudian kembali ke kapal biologisnya, melanjutkan perjalanan dengan tenang. Ia sudah memperhitungkan segalanya. Sejak awal, ia mengirim sebagian besar harta karun sejatinya kembali ke wilayah manusia melalui tubuh binatang bertanduk emas. Tubuh manusia aslinya, tubuh Mosha, dan tubuh samudera terpencil tidak membawa apa-apa yang berharga. Bahkan jika dihancurkan, ia hanya kehilangan sedikit energi ilahi. Serangan Masha Knight tadi memang memusnahkan tubuh manusianya, tetapi tubuh Mosha telah melarikan diri dengan cincin dunia. Dengan dukungan kekuatan ilahi tubuh samudera terpencil, tubuh manusia itu dipulihkan kembali. Kini kartu trufnya telah terungkap. Domain, teknik bakat yang menurut pemimpin kota kekacauan primal hanya kalah dari kendali ruang waktu milik Universe Master. Sementara itu, semakin banyak ksatria alam semesta berdatangan. Melihat mereka gagal mengejar, Kaisar Api kembali memperkecil wilayah tersegel agar jarak Luo Feng dengan para pemburu menyusut. Namun, Luo Feng tidak lagi ragu. Ia berteleportasi ke perbatasan segel, lalu menembusnya dengan domain berulang kali, menciptakan jarak setiap kali dikejar. Satu persatu para pengejar menyerah. Di istana, amarah Kaisar Api akhirnya meledak. Semua upaya penyergapan gagal. Itu berarti satu hal. Armor kekuatan perlahan semakin dekat pada tangan pemilik aslinya. Meski sebagai Universe Master, ia mampu menghancurkan Luo Feng secara langsung, ia tetap menahan diri. Di balik semua ini berdiri bayangan Zuo Shanke. Sosok yang bahkan dirinya tak berani tantang terang-terangan. Akhirnya Kaisar Api hanya bisa duduk di singgasananya, menutup mata, dan menunggu pembukaan bintang asli. Terhadap Luo Feng, untuk saat ini, ia tak lagi memiliki langkah lain.